siap prajurit. Pak, kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas Pak, dan dia harus datang lagi, pelatihan lagi Pak, dengan resiko yang sangat tinggi. Tentu itu sangat berbahaya. Maka peningkatan itu Pak, di awal saya sampaikan, kenapa pertumbuhan harus tinggi, kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas. Bahkan saya sebut tadi, tank dibuat di mana, heli, fregat, cyber dibuat di mana, agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan, termasuk ketika kita membuat kapal selam yang sudah dimulai dari PPPA. Yang kerjasamanya kalau tidak salah Bapak batalkan dengan Korea Selatan. Tolong Pak, kalau saya keliru, ini kesempatan Bapak gimana saya menjelaskan dengan PT PAL yang kerjasama dengan Korea Selatan. Kapal selam Pak Prabowo. Jadi nanti itu. Ini gak apa-apa kalau saya terima sebenarnya debat sebenarnya seperti ini. Kalau boleh tanya jawab langsung. Baik, silakan Bapak Ganjar, silakan. Oke. Silakan Pak, dilanjutkan, masih ada waktu. Masih ada waktu Pak Ganjar. Iya, ya karena sudah selesai. Silakan. Baik, silakan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Kesempatan saya bisa menjawab. Jadi, alat perang itu usianya kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Pesawat terbang, kapal perang dan sebagainya. Manis banget. Jadi, bukan soal Ganjar. bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai. Ya. Kemudian, jadi pesawat, umpamanya pesawat Mirage 2005 yang ada di Qatar, yang rencananya kita ingin akuisisi, itu usia pakainya masih 15 tahun Pak. Dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menuju ke yang canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru, datangnya Pak, baru 3 tahun, dan operasionalnya itu baru 7 tahun Pak. Nah sementara 3-7 tahun ini, kita perlu return, kita perlu kemampuan. Itu maksudnya latar belakang. Jadi saya kira itu yang bisa saya jelaskan, Tapi dia ngejelasin ngebatal kayak di Korea ora Saya dijelaskan. kembali ke Capres nomor 3. Tenang dulu, Bapak Ganjar untuk menanggapi tanggapan dari Pak Prabowo. Silakan Bapak 1 menit. Ya awalnya saya percaya sekali bahwa Bapak akan memahami ini. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Karena saya bertanya kepada pilot, saya bertanya kepada Angkatan Laut pada persoalan ini. Perencanaan pembangunan yang top down membuat seluruh matra hanya menerima saja. Kenapa ini saya sampaikan Pak? Maka kalau kita bicara katakan bukan soal cerita bekasnya, buat kami tidak. Karena Yuwono Sudarsono pernah menolak itu, dan apa yang Bapak rencanakan hari ini ditunda. Apa artinya? Saya kira perencanaannya terlalu gegabah pada soal itu. Dan keseriusan itu tidak dimunculkan sama sekali pada pengelola industri pertahanan dalam negeri, di mana PT PAL kemudian hari ini sudah mendapatkan hutang dan kemudian dia tidak bisa melaksanakan apapun pada soal itu. Maka ini menjadi catatan, tapi saya berterima kasih karena Pak Prabowo menjelaskan itu, dan mudah-mudahan masyarakat menjadi jelas posisi. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies. Kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga calon presiden kita, Bapak dan Ibu sekalian. Baik para hadirin dan juga pemirsa, kita akan jeda dulu. Selanjutnya akan sama seperti segmen ini akan ada tanya jawab antar capres, dan kami persilakan untuk para calon presiden kembali duduk. Jangan kemana-mana, tetap di debat Ketiga calon presiden pemilu tahun 2024.